We're the Mario Brothers, and plumbing's our gang. We're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. Hooked on the brothers. Yo, you in for a treat, so hang on to your seat. Get ready for adventures and remarkable feats. You'll meet Koopas, the Troopers, the Printers, and the others. Hanging with the plumbers, you'll be hooked on the brothers. To the brink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Spira Biadelia. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku bakalan maparin materi tentang NAT. Sebelumnya, NAT itu adalah singkatan dari Network Administered Translation. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam materi. Oke teman-teman, di sini NAT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protocol yang bersifat private. IP yang belum terregistrasi di jaringan internet, yaitu untuk mengakses jalur internet. Jadi, untuk NAT ini yaitu memungkinkan suatu jaringan dengan internet protokol yang memiliki sifatnya itu private IP. Yang kenapa bisa private IP? Yaitu karena belum terregistrasi di jaringan internetnya, yaitu melalui untuk mengakses jalur internetnya. Hal ini berarti suatu alamat Internet Protocol dapat mengakses internet dengan menggunakan IP private atau bukan menggunakan IP public. NAT juga biasanya itu dibenamkan dalam sebuah router, dan juga NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslatekan atau menerjemahkan IP private dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal. Network juga sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringannya. Jadi, itu merupakan sebuah definisi dari Network Administered Translation. Oke, selanjutnya di sini ada jenis NAT. Yang pertama itu ada full cone NAT atau one-to-one NAT, yaitu jenisnya itu paling terbuka karena semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port yang tetap. Dan juga full cone NAT ini yaitu paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa adanya batasan. Next, di sini juga ada yang namanya port restricted cone NAT. Ini juga masih termasuk jenis NAT ya, yaitu sama seperti restricted cone, tapi NAT juga dibatasi oleh nomor port sumber luar. NAT juga hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu. Yang sebelumnya NAT juga dibatasi oleh nomor port sumber luar, tetapi yang bisa terhubung ke NAT itu hanya port luar yang sebelumnya dihubungi. Oke, next. Di sini yang keempat itu ada symmetric NAT. Symmetric NAT ini adalah jenis NAT yang paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. ISP ini yang sebelumnya udah aku jelasin ya teman-teman di video sebelumnya. Dan juga setiap koneksi itu ketujuannya itu berbeda, baik berbeda IP ataupun port luarnya berbeda, tetapi akan memakai port publik yang berbeda. Nah, jadi tidak ada port tetap
Jadi setiap arah itu punya pasangannya sendiri ya teman-teman. Oke, next teman. Di sini, teman-teman, di sini ada yang namanya tipe NAT. Tipe NAT di sini ada tipe NAT yang statis. NAT statis yaitu menggunakan table routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP yang ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya itu belum didaftarkan dalam tabel NAT. NAT statis ini juga terjadi ketika sebuah alamat lokal atau inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet atau biasa disebut sebagai outside. Alamat lokal atau global dipetakan satu lawan dan juga satu secara statik. NAT secara statis akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang ditabelkan dalam sebuah NAT. Oke teman-teman, itu merupakan salah satu dari tipe NAT, yaitu tipe statis. Oke, selanjutnya di sini juga ada NAT tipe dinamis. NAT tipe dinamis juga, yaitu NAT dengan tipe dinamis menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana di dalam tabelnya tuh tabelnya sendiri dalam ditanamkan logika, kemungkinan, dan pemecahan. NAT dengan tipe dinamis ini juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem Poe dan NAT sistem overload. Oke, next. Di sini juga ada NAT dengan overloading, yaitu menggunakan logika request ya teman-teman, atau permintaan dari banyak klien atau banyaknya alamat yang dioperkan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi, yaitu sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global yang outside. Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global, yaitu outside. Hal ini sangat menghemat untuk penggunaan alokasi pada IP dan juga ISP. Sharing atau pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket output. Oke teman-teman, mungkin pematerian dari materi Network Administrator Triangulation mungkin sekian. Selanjutnya kita bakal langsung konfigurasi di aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya teman-teman, sekedar mengingatkan sebelum memasuki aplikasi Cisco, kita harus mematikan internetnya terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, di sini aku sudah menyiapkan beberapa perangkat dan juga IP address ya. Aku sudah menuliskan IP dan juga IP jalurnya. Di sini aku menggunakan satu buah server. Di sini server aku menggunakan server dari PT, server PT. Nah, dan juga aku menggunakan 3 buah router. Router yang pertama ini aku menggunakan router yang 2911, dan juga kalau yang router ini aku menggunakan router yang 2901. Nah, 2901. Dan untuk router yang ini aku menggunakan router yang sama seperti yang awal, yaitu 2911. Di sini juga aku menggunakan sebuah switch, di mana switch ini menggunakan switch 2960 dan juga menggunakan 2 buah PC. Dan juga tak lupa, di sini aku sudah menyiapkan IP address dan juga IP jalur untuk perangkat-perangkat itu sendiri. Oke, teman-teman. Jadi, kita di sini bakalan coba bagaimana cara supaya jaringan yang private dan juga yang public itu bisa terhubung. Nah, di sini merupakan, aku ngambil contohnya, ini merupakan sebuah jaringan yang private dan ini merupakan sebuah jaringan yang
public. Ya teman-teman. Dan di sini juga kita bakalan menggunakan protokol BGP untuk konfigurasi dynamicnya teman-teman. BGP itu yang kemarin aku jelasin di video yang sebelumnya teman-teman. Di sini juga konfigurasinya tuh hubungan dari konfigurasi statik dan juga dynamic. Oke, di sini Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja konfigurasi. Di sini aku bakalan menggunakan kayak gini ya teman, supaya tidak pusing kita namai ya. Nama untuk di routernya di sini kita tulis autonomousnya ya teman-teman. Autonomousnya di sini menggunakan autonomous 1. Nah, untuk perangkat router yang ini aku bakalan kasih nama itu Google. Oke, di sini aku bakalan menggunakan autonomous 2. Dan di sini aku bakalan kasih nama ISP. Oke, next di sini di router yang kedua aku bakalan ngasih nama client. Oke, kita langsung aja konfigurasi ya teman-teman. Oke, kita langsung konfigurasi yang pertama. Kita konfigurasi servernya terlebih dahulu ya. Kita masukkan IP subnet dan IP gateway-nya. Oke. IP-nya itu 172.16.23.2. 172.16.23.2. Jangan lupa ya untuk default gateway-nya harus diisi. Oke, teman-teman. Next, kita langsung konfigurasi di router Google menggunakan metode CLI. Sini, no, enter, konfigurasi terminal. Kita kasih nama dulu ya, hostname Google. Kita langsung aja masukkan interface 0/0 ya, interface gigabytes 0/0. Enter, kita masukkan IP-nya, IP address berapa? 172.16.23.1 dan juga subnet masknya 255.255.255.0. Enter, kita nyalakan untuk portnya no shoot. Jadi hijau ya. Oke, next kita masukkan yang gigabytes 0/1, interface gigabytes 0/1. Kita masukkan IP address ya, IP jalurnya berapa? IP jalurnya untuk Google itu 10.10 ya, 10.10.10.1 255, subnet masknya 255.255.248. Enter, kita nyalakan juga portnya no shoot. Kita sudah nyala. Oke, enter. Oke, di sini kita masukkan router BGP autonomous pusat. Kita masukkan IP tetangganya atau neighbor. Neighbor di sini tuh singkatan dari neighbor ya teman-teman. Neighbornya itu
10.10.10.2. Kita pakai remote autonomous. Remote AS2 ya. Kita masukkan networknya, network 172.116.23.0 dan juga subnet masknya 255.255.255.0. Kita masukkan IP route 192.168.10.0. Oke, teman-teman, di sini juga untuk PC-nya itu ada pilihan 10 dan pilihan 20 ya, teman-teman. Nah, di sini tuh yang pilihan 10 dulu ya. IP-nya itu 192.168.10.255 subnet masknya 255.255.0. Kita masukkan IP jalurnya, IP route. Oh iya, itu kelebihan bukan? Kita tambahkan juga pilihan yang 20-nya 192.168.20.0 subnetnya 25.0 dan juga 10. Oke, kita simpan dulu ya, teman-teman, supaya konfigurasinya tuh gak hilang. Kita ketik do write. Nah, do write di sini tuh fungsinya untuk menyimpan semua konfigurasi yang udah kita ketik. Oke, setelah kita konfigurasi di router Google, selanjutnya kita konfigurasi di router ISP. Kita menggunakan mode CLI no, enable konfigurasi semua. Kita masukkan interface gigabytes 0/0. Kita masukkan IP address-nya, IP address 10.10.10.2. IP jalurnya ya, kita masukkan subnet masknya 248. Oke, kita masukkan IP NAT outside. Nah, kita nyalakan portnya, no show. Next kita masukkan yang slice 1 GB 0 slice 1. Masukkan IP address-nya. Untuk IP jalurnya 11.11.11.11.1. Subnet masknya 255.255.255.255. IP NAT inside. Seperti yang tadi aku awal jelasin ya, teman-teman, ada outside dan juga inside. Kita shoot. Nah, oke. Kita ketik di sini router BGP 2. Kita masukkan nextdoor-nya, nextdoor 10.10.10.1 dan juga remote AS1. Nah, artinya dari BGP 5 exchange itu artinya udah terhubung. Oke, selanjutnya kita masukkan IP route 192.168.10.0. Subnet masknya 255.255.255.0 dan juga masukkan
Ini 11 titik IP route 192.168.10.255.255.255. Oke, kita masukkan juga IP route yang kemarin aku ajarin ya teman-teman. Kenapa hasilnya bisa 0, 0, 0, 0. Kemarin aku udah jelasin teman-teman. Jadi sekarang kita langsung aja tulis 0.0.0.0. Oke, sini kita tulis IP not inside source IPnet source static. Masukkan IP-nya 192. Masukkan VLAN-nya teman-teman, maaf. 168.10.2 dan juga IP jalur 10.10. IP not inside source static 192.168.10.2 dan juga IP jalur 10.10.10.3. Oke, selanjutnya di sini kita ketik akses list 1 format. Kita masukkan yang VLAN 20 nya 192.168.20.1.0 dan juga subnet path-nya. Subnetnya 0.0.0.255 ya, 255. Enter. Selanjutnya kita tulis IP NAT inside source list 1 interface gigabyte 0/0 overload. Oh iya, ada yang salah ya teman-teman. Source list 1 interface gigabyte 0/0 overload. Nah, oke, selanjutnya di sini kita save dulu ya konfigurasinya. Do right. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya kita bakalan konfigurasi di router yang client. CLI no enable konfigurasi terminal. Kita kasih nama dulu, kasih name client interface gigabyte 0/0. Kita masukkan IP jalurnya 11.11.11.2 1.1
Oke, enter. Interface, masukkan yang slide satunya. Interface Gigabyte 0 slide 1. No shoot. Oke. Interface Gigabyte 0 slide 1. VLAN, kita masukkan VLAN 10. Enter. Interface Gigabyte 0. Oh maaf teman-teman, seharusnya itu titik. Oke. Selanjutnya di sini kita masukkan encapsulation dot one q 10. Masukkan juga IP-nya, IP dari VLAN 10-nya, IP address 192.168.10.1 255.255.255.0. Kita sekarang masukkan interface Gigabyte yang VLAN 20 0/120. Kita masukkan encapsulation dot one q 20. IP address 192.168.20.1. Subnet masknya ya, 255.255.255.0. IP root 0.0.0.0. Ini yang waktu itu aku jelasin ya, 0.0.0.0 dan juga jalannya. Kita simpan konfigurasinya, do write. Oke teman-teman, kita konfigurasi selanjutnya di switch. CLI enable konfigurasi terminal. Kita masukkan VLAN 10, name, kita kasih nama VLAN 10, VLAN 20, kasih nama juga name VLAN 20. Interface berapa ya? Kita cek dulu. Ternyata 0/1 ya. 0/1 interface test internet 0/1 enter. Switch port mode trunk ya teman-teman, mode trunk. Oke. Selanjutnya kita masukkan interface test internet 0/2-nya. Iya, enter. Oke, sekarang kita masukkan switch port mode access. Oke, sekarang kita masukkan switch port access VLAN 10. Interface fast internet 0/3. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Oke, selanjutnya kita ketik, kita simpan dulu konfigurasinya, do write. Oke, sudah. Next kita konfigurasi di, ini masih orange, itu masih loading ya teman-teman, tapi ini udah hijau. Kita masuk ke PC untuk memasukkan IP-nya.
192.168.10.2 192.168.10.1 192.168.20.2 Mohon maaf teman-teman, setelah aku teliti di sini tuh untuk IP-nya salah tulis ya teman-teman. Kita benarkan kembali, seharusnya itu 192. Nah, seperti ini ya. Oke. Setelah itu kita coba untuk pengujian atau lihat hasil terakhir apakah berhasil atau violet. Kita coba masuk ke putar yang Google. Dan sekarang di sini do show. Nah, oke teman-teman, di sini setelah do show IP interface brief, di sini untuk gigabyte 0/0/1/0/2 VLAN 1 dan di sini udah ada ya VLAN satunya. Di sini sudah statusnya ada advanced tracely down up. Teman-teman, di sini udah mengecek busau IP interface briefnya. Sekarang kita coba cek. Sekarang kita cek busau IP root. Nah, di sini sudah terkoneksi ya teman-teman. Di sini S itu di sini nah statik ya teman-teman, sudah statik, dan L itu lokal, C sudah connected. Oke, sekarang kita cek di show IP BGP. Nah, di sini untuk networknya sudah ya 173.16.23 prefix 24 ya teman-teman. Oke, di sini di show IP interface. Nah, di sini juga udah ya teman-teman. Oke, sekarang kita cek di show IP root. Oke, di sini sudah terkoneksi ya teman-teman. Nah, di sini ada S di sini merupakan static. Next, selanjutnya di sini kita cek di show IP BGP. Ini juga sudah ya teman-teman, ada IJP, sudah ya. Dan selanjutnya kita cek di sini di show IP NAT translation. Nah, di sini kok belum ada ya outside translation. Di show IP NAT di sini sudah translation. Oke. Sekarang, oke teman-teman, sekarang kita coba pesan ping ya teman-teman.
dari server ke ISP successful, dari server ke router, dari server ke klien itu pasti failed ya teman-teman, dikarenakan klien ini tidak menerima atau server ini tidak menerima IP address dari klien tersebut ya teman-teman. Nanti kita bakalan konfigurasi balik, tapi kita coba cek lagi dari server. Semuanya udah successful, tapi kenapa ketika kita cek server ke klien itu failed ya teman-teman? Kita coba cek kembali. Failed. Tapi ketika kita cek router ke klien itu pasti successful ya teman-teman. Teman-teman, kenapa tadi setelah dicek semuanya bahwa server ke Google itu successful, server ke router itu successful, tapi ketika ke klien itu, saya coba ulang, ke klien itu pasti failed ya teman-teman. Kenapa? Karena klien ini tidak bisa terhubung, tapi ketika ISP dengan klien itu pasti successful ya teman-teman. Nah, jadi karena ISP itu sudah mempunyai IP dari klien ya teman-teman, sedangkan server itu tidak mempunyai IP dari klien. Oke, kita langsung aja konfigurasi ke server yang Google ya teman-teman. Kita enable konfigurasi terminal, kita masukkan IP root 11.11.255.255.255.252 dan juga IP jalurnya 10.10.10.0 ya. Oke, kita do right. Ya, sekarang kita masuk ke router yang ISP. Kita coba cek. Do show IP root. Nah, ini sudah ada di router. Oke. Selanjutnya kita masuk lagi ke Google. Oke, di sini kita ketik show IP root. Ada ya. Oke, kita coba pesan kembali ya teman-teman dari root. Dari server ke router. Sudah successful ya teman-teman. Kita coba ulang. Nah, sudah sukses ya. Oke. Teman-teman semuanya, mungkin konfigurasi dan juga pemaparan materi dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata ataupun penyampaian materinya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.